Rajin berbuat baik. Refleksi pagi 2221. Bila Tuhan selalu menolong mereka yang bertindak benar dan menentang mereka yang bertindak jahat, pertanyaan retoris seperti apa yang harus selalu kita renungkan? Mari lihat 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara-saudara, rajin berbuat baik adalah sebuah sikap yang harus tumbuh dalam diri seseorang setelah ia dikuduskan dan dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya. Inilah tujuan yang ditegaskan Rasul Paulus di Titus 2 ayat 14, yaitu untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan meladani Kristus yang rajin berbuat baik, orang percaya dipanggil untuk berbuat baik. Saudara-saudara, sikap rajin berbuat baik memang adalah sebuah panggilan Allah yang harus diawali dengan pikiran yang baik. Untuk itulah Rasul Paulus menasihatkan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik seperti nasihat Rasul Paulus itu, maka pikiran baik itu akan bermuara pada tindakan yang baik pula. Oleh karena itu, setelah kita dipilih dan dikuduskan Allah, marilah kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan marilah kita terus rajin berbuat baik. Berbahagia walau menderita. Refleksi pagi 2222. Meskipun seseorang rajin berbuat baik, ia bisa saja mengalami penderitaan. Bagaimana seharusnya seorang percaya bersikap? Mari dengar nasihat di 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara-saudara, kebahagiaan rupanya bukan hadir karena tidak ada penderitaan, tetapi kebahagiaan itu hadir sebagai anugerah Allah. Ini terjadi karena orang percaya mau hidup dalam ketaatan dengan berbuat apa yang benar walau harus menderita. Itulah sebabnya mengapa orang percaya tidak perlu gentar untuk bertindak benar untuk terus hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, kisah para Rasul 8 menceritakan bagaimana jemaat mula-mula mengalami berbagai penganiayaan karena iman mereka. Orang percaya yang tersebar keluar dari Yerusalem itu perlu diteguhkan oleh Rasul Petrus dalam menghadapi berbagai penganiayaan itu, sehingga mereka tidak menjadi kecil hati dan tetap berbahagia walaupun harus menderita. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kebenaran sekalipun harus menderita. Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan di dalam damai sejahtera-Nya.
menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Refleksi pagi 2223. Bagaimana sikap hati orang percaya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup? Mari lihat nasihat Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara-saudara, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, orang percaya haruslah terus mengarahkan segenap hati dan pikiran hanya kepada Kristus saja. Hanya Kristuslah yang layak untuk ditinggikan sesuai yang dinyatakan di Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa yang adalah Tuhan dari semua. Saudara-saudara, dengan mengutip Ulangan 5 ayat 4 dan 5, Yesus Kristus menegaskan di Markus 12 ayat 29 dan 30. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Allah Bapa, Yesus Kristus, serta Roh Kudus adalah satu adanya, maka menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita berarti menguduskan Allah Tritunggal di dalam keesaan. Oleh sebab itu, marilah kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Janganlah kita sekali-kali meragukan kebenaran Allah ini. Tetaplah setia